Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore anak-anak siswa-siswa SMP Anur kelas 8. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita melalui video pembelajaran. Kali ini kita masuk ke materi atau bab tentang koordinat kartesius. Silakan kalian mengikuti sampai dengan selesai video ini ya. Apabila ada yang kurang memahami, bisa diulang-ulang videonya atau konsultasikan ke WhatsApp saya. Oke, langsung saja. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini yang pertama, menentukan koordinat kartesius untuk menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian menentukan koordinat kartesius untuk menentukan posisi titik terhadap titik asal yaitu 0,0 dan titik tertentu A, B. Selanjutnya menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan posisi garis yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan posisi garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Terakhir, menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan posisi garis yang tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan gambar koordinat di bawah ini. Ya, ini ya, koordinat itu seperti ini, koordinat kartesius. Kita lihat, kita kenalan dulu dengan koordinat kartesius. Di sini ada dua sumbu, yaitu sumbu X yang mendatar, ya. Yang mendatar ke samping ini namanya sumbu X, sedangkan yang tegak atau vertikal ini namanya sumbu Y. Nah, di sini ada titik tengahnya atau titik asal yaitu 0,0. Nah, sebelah kanan atau sumbu X yang sebelah kanan dari titik 0 ini dia bernilai positif, sedangkan sebelah kirinya negatif. Kalau yang vertikal atau sumbu Y yang atas positif, yang bawah bernilai negatif. Nah, sehingga terjadi ada 4 kuadran di sini ya. Di sebelah yang kanan atas itu kuadran 1, yang kiri atas kuadran 2, kiri bawah kuadran 3, dan kanan bawah kuadran keempat. Itu ya, ini sumbu X dan sumbu Y. Nah, kemudian dari gambar di samping maka dapat ditentukan bahwa di sini ada 4 buah titik A, B, C, dan D. Dari gambar di samping maka dapat ditentukan bahwa yang pertama, titik A berada di kuadran pertama ya. Titik A ini berada di kuadran pertama. Kemudian jarak titik A terhadap sumbu X adalah 3 satuan. Titik A ya, kita fokus ke titik A dulu. Terhadap sumbu X berarti ke bawah ya. Sumbu X kan adanya di yang mendatar ini ya. Titik A terhadap sumbu X berarti ke bawah jaraknya. Berapa kotak atau berapa satuan? Kita hitung aja, 1, 2, 3 satuan ya. Bukan angkanya yang di sini ya, tapi kita fokus dari titik A ke sumbu X yang di bawah ini berapa ya, dia 3 satuan. Kemudian jarak titik A terhadap sumbu Y adalah 2 satuan. Nah, sumbu Y berarti yang di sampingnya berapa satuan nih, berapa kotak? 1, 2, berarti 2 kotak atau 2 satuan. Itu titik A. Kemudian yang kedua, titik B berada di kuadran kedua. Ya, ini titik B adanya di kuadran kedua. Kemudian jarak titik B terhadap sumbu X adalah 6. Terhadap sumbu X berarti yang di bawahnya nih, yang mendatar ke bawah. Berapa kotak atau berapa satuan? Hitung aja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan. Sedangkan terhadap sumbu Y berarti sekarang sumbu Y-nya ada di sebelah kanan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti terhadap sumbu Y-nya 7 satuan. Seterusnya seperti itu ya. Sekarang sumbu titik C. Titik C berada di kuadran ketiga. Kemudian jarak titik C terhadap sumbu X adalah 5 satuan. Benar nggak? Coba kita lihat. Terhadap sumbu X berarti sumbu X adanya di atasnya ya. Ke atas 1, 2, 3, 4, 5 satuan ya. Jarak titik C terhadap sumbu Y adalah 4 satuan. Hitung ke samping sekarang. 1, 2, 3, 4 ya. Terakhir titik D. Kita lihat jarak titik D berada di kuadran keempat. Kemudian jarak titik D berada di sumbu X
Jarak titik D terhadap sumbu X adalah 4 satuan. Sumbu X berarti ada yang ada di atas dia. 1, 2, 3, 4 satuan. Terhadap sumbu Y hanya 1 ya, hanya berjarak 1 ya, jadi 1 satuan. Seperti itu posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Intinya yang sumbu X jangan sampai ketukar, sumbu X yang mendatar sedangkan sumbu Y yang vertikal ya. Selanjutnya sekarang posisi titik terhadap titik asal ya, atau 0,0 dan titik tertentu. Sekarang yang pertama dulu kita perhatikan. Di sini ada lagi koordinat kartesius, ada titik, ada 4 buah titik A, B, C dan D. Kemudian posisi titik terhadap titik asal yaitu 0,0, titik yang ada di tengah-tengah nih ya, potongan sumbu X dan sumbu Y. Titik A koordinatnya 8,6. Nah, kalau ini titik A kita lihat sumbu X-nya ada di titik berapa? 8, sedangkan di sumbu Y-nya ada di titik 6. Maka titik A koordinatnya adalah 8,6. Jangan ketukar, yang disebutkan adalah yang X dulu. Kita lihat X-nya ada di titik 8, sedangkan Y-nya ada di titik 6. Berarti titik A itu koordinatnya atau posisinya ada di 8,6. Titik B ya, kita lihat ke X-nya dulu. Dari B di X-nya ada di titik 5, sedangkan Y-nya di titik 2. Maka titik B koordinatnya 5,2. Begitupun dengan titik C. Kita lihat titik C nih ya. X-nya berarti yang X ini yang ini ya, yang mendatar. X-nya ada di titik 3, sedangkan Y-nya ada di titik 6. Maka titik C koordinatnya 3,-6 ya, sorry tadi -6 ya, karena dia ada di bawah nih, ada di titik -6. Maka titik C sama dengan 3,-6. Sedangkan titik D, kita lihat titik D X-nya ada di titik -7, sedangkan Y-nya ada di titik 4. Maka titik D koordinatnya -7,4. Seperti itu ya. Nah, sekarang posisi titik terhadap titik tertentu atau A, B. Misalkan sekarang dari A ke B, tentukan jarak antara titik A dan B. Kita lihat dulu titik A ada di koordinat berapa? Titik A ada di koordinat 8,6. Sedangkan titik B ada di 5,2. Titik A 8,6 berarti X1-nya 8, Y1-nya 6. Titik B ada di 5,2 berarti X2-nya 5, Y2-nya 2. Ya, ngikutin koordinatnya aja. Nah, bagaimana menentukan jarak antara A dan B? Ada rumusnya ya. Jarak AB sama dengan akar dari ini X1 dikurang X2 dikuadratkan plus Y1 dikurang Y2 dikuadratkan. X1-nya yang ambil dari sini ya, X1 Y1, X2 Y2. Dimasukkan aja nilainya. X1-nya 8 dikurang X2-nya 5 kuadrat. Ditambah Y1-nya 6 min Y2-nya 2 ya, dikuadratkan. 8 kurang 5 3 kuadrat plus 6 kurang 2 4 kuadrat. 3 kuadrat atau 3 kali 3 berarti 9. Ditambah 4 kuadrat, 4 kali 4 16. Dijumlahkan 9 tambah 16 25. Akar dari 25 yaitu 5. Jadi jarak antara titik A dan B adalah 5 satuan. Ini jarak dari A ke B ini 5 satuan. Seperti itu ya, menentukan posisi titik terhadap titik tertentu. Selanjutnya posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita lihat di sini ada garis yang berwarna-warni ya. Ada yang biru, merah dan kuning. Kita lihat. Pada gambar di samping, garis yang berwarna biru sejajar dengan sumbu Y. Nih, yang berwarna biru ya, kita fokus yang warna biru. Nah, garis yang tegak seperti ini ya, vertikal seperti ini, dia sejajar dengan sumbu Y. Karena kan sumbu Y-nya tegak. Berarti garis yang biru ini sejajar dengan sumbu Y. Sedangkan garis yang berwarna merah sejajar dengan sumbu X. Nih, dia mendatar gini ya. Mendatar yang merah, dia sejajarnya dengan sumbu X. Sedangkan garis yang berwarna kuning dia memotong sumbu X dan sumbu Y. Ini garis, misalkan yang kuning ini ya, yang pertama ya. Dia memotong sumbu X. Nah, di sini dia dipotong nih sumbu X-nya.
sedangkan sumbu Y nya juga dipotong sama dia, maka garis ini memotong sumbu X dan sumbu Y. Yang ini juga sama, dia memotong tuh ya. Pokoknya kalau garis semiring berarti dia memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah sedangkan ini nih yang pendek, kuning yang pendek ini, dia juga memotong, karena apabila diperpanjang terus dia akan memotong nih. Ini juga akan diperpanjang terus, dia akan memotong di sini ya. Seperti itu. Jadi ada 3 jenis atau posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ada yang sejajar sumbu Y, ada yang sejajar sumbu X, ada yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Oke, selesai materi kita untuk koordinat kartesius ya. Jadi sedikit saja, nanti kalian lanjutkan dengan latihannya. Di sini ada latihan, saya jelaskan latihannya ya. Yang ada 2 perintah atau 2 soal. Yang pertama, gambarlah koordinat kartesius seperti di bawah ini. Jadi kalian gambar ini di buku latihan kalian beserta titik-titiknya ya. Di sini ada 5 titik A sampai E. Dan buatnya yang dengan jarak yang pas ya. Jadi misalkan kalian mau buat jarak antar titiknya 1 cm, maka 1 cm semuanya nih. Jangan beda-beda ya, jangan beda-beda jarak antar titiknya atau antar angkanya ini. Nah, di sini ada 5 titik A sampai E. Nah, nanti perintahnya adalah dari gambar di samping lengkapi pernyataan berikut. Jarak titik A terhadap sumbu X. Nah, seperti tadi yang dicontoh di awal ya. A terhadap sumbu X berapa satuan, nanti titik B terhadap sumbu Y berapa satuan ya, seperti di awal tadi. Kemudian yang dari F sampai J ini letak koordinat titik A terhadap titik asal. Nah ini titik koordinatnya ya, seperti tadi misalkan lihat X nya di titik berapa, Y nya di titik berapa gitu ya. Jadi misalkan 2,1 min 3,6 seperti itu. Lihat aja nanti misalkan titik A di sini. Di titik X, di sumbu X nya dia ada di titik berapa, di sumbu Y nya ada titik berapa. Dan yang disebutkan adalah yang X dulu ya, jangan terbalik ya. Kemudian perintah yang nomor 2, gambarlah titik P, Q, R, dan S ini dengan masing-masing koordinatnya pada koordinat kartesius. Jadi nomor 2 ini kebalikannya, titiknya sudah ada, kalian gambar dituangkan dalam koordinat kartesius ini ya. Nanti kalian bikin lagi koordinat kartesius tapi yang kosong, yang belum ada titiknya. Nanti kalian buat sendiri titiknya, misalkan P ada di titik 3,6, berarti X nya 3, Y nya 6, X nya 3, Y nya 6, positif berarti sini 6 gitu ya. Kalau ada yang negatif, misalkan X nya negatif, berarti di sini posisi X negatif, Y nya negatif, posisinya ke sini ke bawah gitu ya. Oke, seperti itu latihan kalian, materi dan latihannya. Selamat mengerjakan atau menyelesaikan. Nanti kalau misalkan ada yang kurang paham, sekali lagi silakan diulang-ulang videonya, atau kalian bisa konsultasi langsung ke grup atau ke WhatsApp saya ya. Oke, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.